Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya atas nama Eusebio Silvano Hewot dengan NIM 0832400114. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang. Nah, setiap individu dilahirkan dengan membawa hereditaritas atau keturunan masing-masing. Jenis keturunan inilah yang akan menentukan karakteristik seseorang. Karakteristik yang ditentukan oleh keturunan pada umumnya menyangkut fisik, seperti struktur tubuh, warna kulit, warna rambut, bentuk rambut, dan tinggi badan. Selain itu, keturunan juga akan mempengaruhi karakteristik pada psikis dan sifat mental seseorang seperti emosi, kecerdasan, dan bakat. Semua karakteristik berdasarkan keturunan juga biasanya sudah dapat terlihat sejak lahir atau balita. Nah, berdasarkan kajian medik dan psikologi, perkembangan selain dipengaruhi faktor keturunan, perkembangan seseorang juga dapat dipengaruhi faktor lain seperti lingkungan, psikososial. Terdapat berbagai pendapat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang. Seberapa besar faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap perkembangan seseorang masih menjadi perdebatan para ahli. Nah, dari banyak pendapat, baik ahli maupun pengamat perkembangan individu, secara garis besar terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, aliran nativisme, aliran empirisme, dan yang ketiga aliran konvergensi. Yang pertama, aliran nativisme. Menurut Arthur Schopenhauer, aliran ini berpendapat bahwa perkembangan individu semata-mata tergantung pada faktor bawaan atau keturunan. Sehingga kelompok ini dijuluki aliran pesimisme atau aliran yang sangat pesimis terhadap hasil pendidikan dan lingkungan dalam menentukan perkembangan. Nah, dalam aliran ini, seorang bayi yang baru lahir dianggap sebagai barang jadi yang sama sekali tidak akan terpengaruh oleh faktor luar seperti lingkungan, pengalaman, dan pendidikan. Aliran ini juga tidak mempertimbangkan fungsi sekolah atau pengaruh teman terhadap perkembangan seseorang. Contoh dari aliran nativisme adalah anak-anak di berbagai negara yang belajar bahasa ibu tanpa harus hanya dengan mendengar tanpa diajari secara formal sejak bayi. Yang kedua, aliran empirisme. Menurut John Locke, aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia sepenuhnya tergantung pada lingkungan atau pendidikan yang diperoleh, sedangkan faktor keturunan tidak berpengaruh sama sekali. Seseorang yang akan berkembang maksimal sesuai harapan. Yang kedua, aliran empirisme. Menurut John Locke, aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia sepenuhnya tergantung pada lingkungan atau pendidikan yang diperoleh, sedangkan faktor keturunan tidak berpengaruh sama sekali. Seseorang yang akan berkembang maksimal sesuai harapan apabila lingkungan sekitar memberikan pengaruh positif dan menyediakan kondisi yang merangsang perkembangan. Begitu pula saat lingkungan memberikan banyak pengaruh buruk dan memberikan kesempatan untuk berkembang dengan hal-hal yang tidak baik, maka seorang individu akan berkembang tidak baik. Contohnya, anak tidak tahu apa-apa tentang panas atau dingin sampai ia merasakannya langsung. Dan yang ketiga, aliran konvergensi. Aliran konvergensi merupakan aliran penengah antara aliran nativisme dan empirisme. Tokoh utama dari aliran ini adalah Louis William Strauss, yang juga psikolog dan filosof Jerman. Dalam upaya merangkum dan menengahi kedua aliran tersebut, muncullah aliran konvergensi yang berpendapat bahwa perkembangan seseorang bergantung pada faktor bawaan atau keturunan dan faktor lingkungan. Faktor bawaan tidak akan berarti apa-apa apabila tidak didukung dengan pendidikan, pengalaman, usaha, nasihat, dan faktor luar lainnya. Pun sebaliknya, bahwa faktor lingkungan dan faktor luar lainnya tidak akan bermanfaat apabila pada dasarnya seseorang tidak membawa kecenderungan yang potensial.
untuk dikembangkan atau tidak memiliki sifat yang dapat diarahkan untuk dikembangkan lebih maksimal. Nah, contoh dari aliran konvergensi adalah seorang anak terlahir dengan bakat intelektual tinggi atau faktor bawaan, tetapi kecerdasannya tidak akan berkembang optimal tanpa stimulasi yang baik, seperti pendidikan, dukungan keluarga, dan lingkungan yang kondusif. Nah, yang berikutnya terdapat dua faktor lagi dalam materi faktor-faktor perkembangan seseorang, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, di dalam faktor internal terdapat kondisi fisik dan kondisi psikis. Nah, yang pertama kondisi fisik. Kondisi fisik merupakan faktor biologis individu yang merujuk pada faktor genetik yang diturunkan oleh kedua orang tuanya. Faktor fisik merupakan faktor hereditaritas atau bawaan yang berasal dari struktur genetik pada tubuh manusia. Gen inilah yang menentukan warna rambut, kulit, ukuran tubuh, jenis kelamin, kemampuan intelektual, serta emosi. Potensi genetik ini yang nantinya akan berinteraksi dengan lingkungan sehingga membentuk individu yang tumbuh dan berkembang. Dan yang kedua ada kondisi psikis. Kondisi psikis atau psikologi atau dapat disebut kondisi mental merupakan kondisi kesehatan mental seseorang yang merujuk pada kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan orang lain. Nah, yang kedua ada kondisi psikis. Kondisi psikis atau psikologi atau dapat disebut kondisi mental merupakan kondisi kesehatan mental seseorang yang merujuk pada kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan orang lain, masyarakat, dan lingkungan. Seseorang yang tidak mampu menerima diri dan keadaan sekitar yang terjadi pada dirinya dapat disebut mengalami gangguan mental. Terdapat banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya gangguan mental, di antaranya menderita penyakit tertentu, ketidaksempurnaan fisik, dan stres akibat peristiwa traumatis, serta ditinggal orang yang disayangi, dan kehilangan pekerjaan atau terisolasi untuk waktu yang lama. Jadi kondisi psikis merupakan faktor internal yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan seseorang. Nah, yang kedua ada faktor eksternal. Lingkungan merupakan faktor eksternal yang berpengaruh terhadap perkembangan seseorang. Seorang individu tentu akan berkembang dengan baik pada saat memiliki lingkungan yang akan membantu mendorong perkembangan tersebut. Lingkungan tidak hanya berbicara mengenai kondisi keluarga, teman, dan tempat tinggal. Nah, kita bisa lihat yang pertama, yaitu ada lingkungan fisik. Lingkungan ini mencakup kondisi keamanan, cuaca, keadaan geografis, sanitasi, dan kebersihan lingkungan. Semua faktor ini berpengaruh terhadap bagaimana seorang menjalani kehidupan sehari-hari. Keadaan lingkungan fisik dapat berpengaruh terhadap kondisi psikis seseorang. Misalnya pada saat seseorang berada pada lingkungan yang tidak aman, maka mentalnya akan selalu merasa takut, tertekan, dan juga dapat berpengaruh pada sifat akibat peniruan perilaku yang dilihat di sekelilingnya. Dan yang kedua ada lingkungan non-fisik. Faktor lingkungan non-fisik ini meliputi faktor psikososial berupa stimulasi, motivasi, pola asuh, serta kasih sayang yang bisa berasal dari anggota keluarga, teman, masyarakat, pendidikan, pekerjaan, dan lainnya. Faktor ini berperan penting dalam menunjang perkembangan individu. Seseorang yang mendapat stimulasi atau rangsangan yang terarah akan lebih cepat mempelajari sesuatu karena lebih cepat berkembang dibandingkan individu yang tidak mendapatkan banyak stimulasi. Begitupun halnya dengan motivasi, pola asuh, serta kasih sayang yang didapatkan akan berpengaruh terhadap besarnya perkembangan seseorang. Nah, menurut Desmita 2009, secara garis besar faktor-faktor yang
mempengaruhi perkembangan seseorang dapat dibedakan atas 3 faktor. Yang pertama, faktor yang berasal dari dalam diri individu. Di antara faktor-faktor di dalam dari individu yang sangat berpengaruh terhadap perkembangannya, terdapat beberapa poin penting lagi. Yang pertama, ada bakat atau bawaan. Yang kedua, sifat atau keturunan. Dan yang ketiga, dorongan atau insting. Dan yang kedua, ada faktor yang berasal dari luar individu. Selain faktor dari dalam diri, perkembangan seseorang juga sangat dipengaruhi faktor luar. Di antaranya faktor-faktor luar diri individu yang mempengaruhi perkembangan. Di antaranya makanan, iklim, kebudayaan, ekonomi, serta kedudukan anak dalam lingkungan keluarga. Dan yang ketiga, ada faktor-faktor umum. Faktor umum yang dimaksud adalah faktor campuran dari unsur-unsur faktor dalam dan luar dari individu. Di antaranya faktor-faktor umum yang mempengaruhi perkembangan individu. Di antaranya inteligensi, jenis kelamin, kelenjar gondok, kesehatan, dan ras. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Mungkin saya dapat menyimpulkan sedikit. Jadi perkembangan setiap individu tidaklah sama. Setiap individu berkembang sesuai dengan kemampuan diri dan faktor pendorong dari luar. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang. Secara umum, terdapat 2 faktor yang mempengaruhi perkembangan individu, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Mungkin dapat disimpulkan dari materi di atas. Jadi, perkembangan setiap individu tidaklah sama. Setiap individu berkembang sesuai dengan kemampuan diri dan faktor pendorong dari luar. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang. Secara umum, terdapat 2 faktor yang mempengaruhi perkembangan individu, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu, meliputi hereditaritas atau keturunan, sifat keturunan, motivasi diri, dan kondisi mental. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu, meliputi kondisi lingkungan sekitar berupa kondisi keamanan, cuaca, geografis, makanan, dan kebersihan, serta lingkungan non-fisik yang berupa faktor psikososial seperti stimulus, motivasi, pola asuh, serta cinta kasih sayang yang berasal dari keluarga, teman, masyarakat, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, dan lainnya. Nah, sekian penjelasan materi dari saya ucapkan terima kasih.